Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu di sini akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami terhadap sebuah aplikasi website toko online. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Jayadi dengan NIM F1D02310011. Lalu di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Lalu Rizky Ramadan dengan NIM F1D023-171. Perkenalkan, nama saya Zainul Majidi dengan NIM F1D02310028. baiklah, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai hasil yang kami dapatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa use case diagram. Ada dua use case diagram yang saya jelasin ya. Ini ada pelanggan sama administrator, di mana sebenarnya ada empat user yang harus dijelaskan, tapi untuk lebih singkatnya, yang pertama ada pelanggan, di mana pelanggan ini dia itu akan bisa melihat tampilan utama itu, dia itu wajib untuk melakukan autentikasi login. Nah, setelah dia melakukan autentikasi login, dia bisa untuk melakukan check out, menambah ke keranjang, mengelola profil, melihat riwayat pesanannya dan melihat seluruh produk dan mencari produknya. Setelah itu administrator, di mana administrator ini uh, ada tampilan dashboard. Nah, ketika dia akan melakukan ke tampilan dashboard, dia itu wajib untuk melakukan login dulu. Nah, setelah itu baru dia akan menampilkan beberapa kategori, yakni mengelola data pengguna sistem, mengelola halaman website, mengelola informasi sistem, dan melihat laporan serta mengelola mitra usahanya. Yang pertama adalah mengelola data sistem, yang ini untuk melihat semua user. Yang pertama, si administrator ini bisa menambah, mengubah, dan menghapus si user tersebut. Yang kedua, mengelola halaman website, di mana mengelola halaman website ini ada beberapa, yakni mengelola kategori berita, mengelola daftar berita. Di sini juga yang dua ini bisa menambah, mengubah, dan menghapus. Yang ketiga, yakni mengelola informasi sistem, di mana admin ini bisa melakukan konfigurasi aplikasinya. Nah, setelah itu melihat laporan. Jadi si administrator ini bisa melihat laporan dan laporan penjualan. Setelah itu dia bisa untuk melihat mitra usahanya. Mitra usahanya tiga, yakni supplier, pelanggan, dan cabangnya. Sama juga di bagian atributnya ada empat: menambah, mengubah, menghapus, dan mendownload semua dari supplier, pelanggan, dan cabangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ERD, di mana kita mulai dari user login. Si user ini akan login menggunakan ID toko, password, username, dan nama, serta ID user. Di mana ketika dia user login akan eh, melakukan melakukan penjualan, tergantung dari si user nih, dia itu pelanggan atau operator atau administrator atau bosnya. Ketika kita login sebagai penjual atau operator serta operatornya, dia akan melakukan penjualan, di mana si penjual ini dia akan atributnya itu ada ID penjual, yang kedua itu ID pelanggan, tanggal, dan invoice, serta dia itu memiliki detail penjualan. Dia itu melihat produk dan stok produknya. Ketika eh, ketika saya ingin jadi si ketika saya ingin menjadi administratornya, saya bisa melakukan menambah berita dan melakukan kategori berita. Selain itu, ketika saya ingin menjadi
pembeli, di mana user itu saya akan melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan pembelian, di mana pembelian ini ada beberapa, yakni ID pembelian, ID supplier, dan tanggal. Di mana pembelian ini memiliki detail pembelian, di mana detail pembelian ini atributnya adalah ID detail pembelian, ID pembelian, dan ID produk serta QTY. Mungkin sekian untuk penjelasan ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram ini kami buat berdasarkan empat aktor yang kami dapatkan melalui analisis dari code dan aplikasinya. Adapun yang pertama saya jelaskan di sini mungkin tentang activity pelanggan. Nah, di dalam activity pelanggan ini terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh pelanggan dalam aplikasi. Yang pertama tentu saja ada login, terus ada lihat produk seperti pada aplikasi website jual beli lainnya. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Yang pertama yaitu tentang menu keranjang, di mana pada menu keranjang ini pelanggan bisa mengisi keranjang belanjanya dengan barang yang dipilihnya. Yang pertama dia tentu saja harus login terlebih dahulu, lalu dia memilih menu keranjang. Nah, di menu keranjang itu dia bisa melihat data-data keranjang. Nah, di bagian melihat ini dia ada beberapa fitur lagi yang ditawarkan. Yang pertama menambah produk, menghapus produk, dan melihat total harga dari semua produk yang ada dalam keranjang. Lalu dia akan memperbarui data di dalam sistemnya. Terus di sini juga dapat dilihat yang lain, misalnya pada menu konfirmasi pembayaran, di mana dia pelanggan tuh harus login terlebih dahulu, baru masuk ke fiturnya. Lalu di situ dia akan ditawarkan dengan beberapa subfitur lainnya seperti nomor rekening, terus melihat total harga dan nama dari pengirimnya. Baru dia akan memperbarui data. Nah, perlu diingat bahwa pada setiap fitur ini harus dilakukan login terlebih dahulu agar pelanggan itu bisa membeli barang gitu, melakukan check out juga atau melihat menu produknya. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai activity diagram dari administrator. Nah, di sini terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola mitra. Yang pertama tentu saja dia harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dashboardnya. Lalu di situ dia terdapat beberapa fitur yang yang ditawarkan mengenai kelola mitra usaha ini. Yang pertama ada fitur daftar supply, kelola daftar supplier, kelola pelanggan, terus ada kelola cabang outlet atau cabang, dan juga ada kelola daftar promo. Nah, di setiap fitur ini setelah dia melakukan satu fitur tuh dia akan menampilkan daftar pelanggan yang udah diperbarui. Misalnya dia melakukan mengubah produk, maka dia akan ditampilkan daftar dari produknya yang udah diperbarui tadi. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mungkin tentang sequence diagram, karena sequence diagram ini akan langsung masuk ke dalam kodenya. Pertama saya akan menjelaskan tentang sequence dia pada aktor pelanggan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence di mana pelanggan itu dapat mencari dan melihat produk. Yang pertama dia tentu saja akan masuk ke dashboard, lalu dia akan klik menu produk. Nah, dari dia melakukan klik menu produk ini akan memanggil fungsi produk untuk lalu memanggil fungsi pencarian di mana dia melakukan pencarian. Lalu di sini dia dapat mengisi isi keyword pencarian, baru dia akan mengambil dari database-nya untuk menampilkan hasil dari pencarian itu. Lalu di sini juga pelanggan bisa melihat riwayat pesanan. Tentu saja dia akan mengklik riwayat pesanan, baru dia bisa melihat detailnya. Nah, di sini dia juga memanggil beberapa fungsi ya dari code untuk menampilkan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence. Mungkin saya akan menjelaskan tentang sequence dari admin. Yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan tentang mengelola berita, di mana admin itu dapat mengelola berita dalam aplikasi website ini. Yang pertama dia menampilkan daftar berita dulu, baru di sini dia memanggil di dalam code-nya itu dia memanggil fungsi add. Nah, terus habis dia memanggil fungsi add, di sini dia akan melakukan looping untuk menambahkan berita. Nah, lalu di sini dia juga bisa mengedit dan juga bisa mendelete berita, di mana setiap prosesnya ini dia melakukan looping, di mana
apakah dia akan melakukan update, maka dia akan looping, terus juga delete seperti itu apabila dia melakukan lebih dari satu tindakan misalnya. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek diagram. Di sini kita sudah memiliki 9 objek diagram, di mana ada user login, toko, produk, stok produk, supplier, pelanggan, penjualan, kategori produk, dan detail penjualan. Seperti contohnya, saya mungkin tidak akan membahas semua, tapi beberapa saja. Yang pertama di sini ada user login. Pada objek diagram user login, di sini terdapat ID user. Di sini ditandai dengan USR 001. Di sini ada nama Andi, username-nya Andi123. Terus ada password, dia itu di hash, dan selanjutnya ada ID toko. Contohnya toko stok 001. Selanjutnya ada objek diagram dari toko. Di sini ada ID toko, nama toko, dan kotanya di mana. Selanjutnya ada objek diagram dari supplier, di mana di sini ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Dan yang terakhir di sini ada objek diagram dari pelanggan, di mana di sini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan kota. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelas diagram. Di sini kita memiliki 9 kelas diagram juga. Yang pertama di sini ada kategori produk, yang dimana isinya ada ID kategori yang memiliki kelas variabel karakter atau varchar. Selanjutnya juga dia memiliki nama kategori, kelasnya juga varchar. Selanjutnya kelas diagram dari produk, di mana di kelas diagram produk sendiri ada ID produk yang kelasnya varchar juga, nama produk varchar, kode produk varchar, harga desimal, ID supplier varchar, dan yang terakhir ID kategori juga varchar. Selanjutnya stok produk, di mana stok produk ini ID stoknya merupakan varchar, ID produknya juga varchar, ID tokonya varchar, terus stoknya itu integer, stok mutasi juga integer, dan yang terakhir stok jual juga integer. Dan yang terakhir ada supplier, di mana supplier ini ada 4 juga, ada ID supplier yang kelasnya itu varchar, nama supplier juga kelasnya varchar, nah alamat juga kelasnya varchar, dan yang terakhir telepon kelasnya variabel karakter juga. Mungkin itu saja dari objek dan kelas diagram. Baik, selanjutnya saya akan membahas Figma-nya. Pada page login terdapat judul, form username, form password, dan tombol sign in. Setelah login, pengguna akan masuk ke dashboard pengguna, di mana dashboard pengguna terdapat logo, terdapat pengaturan profil, search bar, navbar, dan beberapa pilihan produk serta kategori. Selanjutnya akan masuk ke keranjang, di mana keranjang ini terdapat tombol update keranjang, kosongkan keranjang, selesai belanja, dan hapus apa yang sudah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada fitur tracking order. Di tracking order di sini ada pengguna dapat menginputkan nomor invoice, lalu dapat mengecek langsung di mana pesanan itu berada. Selanjutnya ada history. Di history terdapat beberapa histori belanja yang sudah dilakukan oleh pelanggan, di mana ada tabel yang berisi kolom tanggal, invoice, tombol total belanja, ongkos kirim, total bayar, dan juga ada tombol copy, CSV, Excel, PDF, dan print. Selanjutnya di sini ada dashboard untuk operator. Di dashboard operator sendiri terdapat sidebar yang berisi beberapa menu, serta di sini juga terdapat tabel yang berisi beberapa kolom. Di mana operator juga dapat menekan tombol copy, CSV, Excel, PDF, dan print, serta tambah produk. Selanjutnya di dashboard operator sendiri, di dashboardnya terdapat menu utama yang langsung mengarah ke beberapa submenu, di mana ada produk, transaksi, lalu manajemen mitra usaha, dan manajemen konten. Dan yang terakhir di sini ada dashboard operator untuk mengecek sudah seberapa banyak transaksi yang dilakukan.
Yang di sini terdapat invoice, tanggal, item, total jual, kurir, grand total, serta tombol detail dan tombol hapus. Mungkin sekian itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.